Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama gue Yoris di F1 24 Karir untuk episode ketiga. Di episode kali ini kita bakal race di GP Miami. Dan barusan kita udah ngelakuin race GP Sprint, cuman ada file yang kurang sempurna di hasil rekamannya sehingga tidak gue masukkan ke video kali ini. Jadi kita bakal langsung aja skip ke race utama. Dan kali ini kita start dari urutan ketiga, di mana Verstappen, Carlos Sainz start dari barisan terdepan. Nah, di balapan sprint tadi kita finish di urutan ke-9 setelah start dari urutan ke-14. Maklum aja kita kurang praktis di balapan sprint tadi. Nah, sekarang kita udah siap untuk menyambut balapan utama di F1 GP Miami. Dan kita ini bakal balapan di seri ketiga tepatnya di GP Miami yang merupakan track sirkuit jalan raya. Namun bagusnya kalau di Miami ini area runoff-nya kebanyakan juga ada yang lebar, jadi cukup aman untuk bermanuver. Oke, hari ini cuaca benar-benar panas banget, jadi ada kemungkinan balapan kali ini bakal bertemakan panas cuy. Jadi kita mungkin nanti bakal setting-setting tidak menggunakan kompon ban soft di awal, melainkan menggunakan kompon ban yang lebih keras lagi agar mampu bertahan untuk beberapa lap sehingga nanti kita bisa ngelakuin fight dan pengejaran jika kita tertinggal dari pembalap yang ada di barisan terdepan. Right, I know you're hot in the cockpit, but your tyres are going to be even hotter. You're going to have to work extra hard today to keep them cool. Nah, barusan kita dikasih info bahwa hari ini suhunya tinggi banget, jadi kita harus lebih ekstra kerja keras untuk menangani masalah seperti ini. Dengan cara utama kita bakal menggunakan kompon ban yang lebih keras, dan kita bakal mencoba nanti balapan dengan mengatur suhu mesin agar lebih dingin. Takutnya meleduk di tengah balapan. Oke, kali ini Miami Grand Prix untuk round ketiga atau episode ketiga sudah dimulai. Kita bakal mencoba untuk mencari celah dari Carlos Sainz dulu. Oke, kita ambil dari outside line. Nice. Verstappen kini masih menjadi race leader dan Mas Pras sudah menguasai tempat kedua. Luar biasa, Racing Bull udah kita bawa ke tempat kedua saat ini. Dan apakah kita mampu mengimbangi laju dari Verstappen selama balapan di F1 GP Miami, atau mungkin kita bakal dikejar, diburu oleh duo Ferrari yang ada di belakang seperti Carlos Sainz dan juga si Charles Leclerc. Itu George Russell sebagai wakil dari Mercedes sudah berada di posisi keempat, dan kini di belakang ada Carlos Sainz yang mencoba mendekat. Kita bakal mendefense serangan dari Carlos Sainz. Oke, let's go guys. Kita mencoba late braking dan terbukti kita malah terlalu late break sehingga malah bablas ke area runoff. Kali ini menuju bawah dari flyover. Ini sektor paling sempit yang ada di Miami. Kemudian nekung kiri lagi. Oke, kita full gas lagi, kita kebejek gasnya sampai kita mentokin karena kita yakin untuk ngimbangin Verstappen kayaknya susah banget. Terlebih kita menggunakan kompon yang lebih keras di awal balapan. Tapi ini bakal bagus ketika nanti di akhir-akhir balapan karena kita ada peluang untuk ngejar mereka cuy. Oke, kali ini dua tikungan terakhir. Verstappen masih di posisi pertama dengan gap 1,6 detikan. Verstappen fastest lap of the race. First corner kali ini untuk DRS sudah kebuka, jadi pembalap yang memiliki jarak di bawah dari 1 detik itu bakal bisa mengaktifkan DRS untuk mengejar. Oke, kita agak kepetus sama pagar tadi, nggak masalah. Nanti corner. So far ini kompon ban kita cukup bagus, cuman gue memiliki firasat bahwa nanti. Nah, di sini itu tikungannya yang paling ngebikin mobil sering understeer. Nah, jadi perintah dari tim tadi kalau misalkan pembalap yang ada di depan kita itu understeer, itu kita disarankan untuk ngejar secepat mungkin yang kita bisa. Cuman masalahnya gue juga ngerasa understeer sama mobil ini di tikungan tadi. Jadi kayak mustahil untuk ngejar Verstappen yang notabene mobilnya lebih kenceng daripada Racing Bull kita atau Visa Cash App car kita. Oke, hari ini hari yang sangat cerah, panas banget. Dan sekarang backstride Carlos Sainz kayaknya bakal memiliki peluang untuk ngejar kita nih di sektor ketiga ini. Kita tunggu saja Carlos Sainz apakah dia bakal ngelakuin manuver. Kayaknya masih agak terlalu jauh bagi Carlos Sainz buat ngelakuin overtaking ke Mas Pras cuy.
Lap kedua telah usai dan kita masih di tempat kedua. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun selisih gap dengan Verstappen ya, as you can see guys, udah 2,1 detikan. Nah, Verstappen menjadi fastest lap of the race. Kita diperkirakan bakal masuk ke pit nanti di lap ke-8 untuk mengganti ban, karena kita pakai durasi kompon medium di stint pertama, makanya durasi bakal lebih lama. Dan kalau udah pakai soft itu ada kemungkinan kita bakal ngacir nanti di akhir-akhir balapan. Oke, exit kembali dan gue rasa saat ini ya si Carlos Sainz bakal ngedapetin DRS karena jaraknya di bawah dari 1 detikan. Dan saat ini ada kode dengan Carlos Sainz dan Ferrari lagi overtaking. Kita coba untuk ambil pelan-pelan dulu guys dari inside line. Nice, masih side by dari Carlos Sainz. Masih Carlos Sainz mendefense. Dia cukup mengambil jalur bagian dalam sehingga kepaksa untuk nge-shortcut cuy. Oke, Carlos Sainz kalem dulu, tapi kita udah bisa menghandle dan cukup bagusnya kita mampu untuk mengalahkan Carlos Sainz sementara waktu lagi cuy. Kita mampu menjegal Carlos Sainz agar tidak masuk di tempat kedua. Rawan sih tadi. Itu pokoknya sektor kedua, sektor paling rawan yang nggak pernah gue bisa untuk kenceng. Dan sekarang Carlos Sainz kita ambil dari inside line. Nice. Oke, masih mampu kita bertahan dan akhirnya kita masih mampu mendefense serangan atau manuver dari pembalap Ferrari. Kali ini guys ya, Carlos Sainz, Leclerc itu lagi mencoba ngelakuin serangan balasan. Mereka berdua lagi mencoba untuk ngelakuin serangan balasan ke Mas Pras. Tapi tenang aja, kita nggak akan kalah ke mereka. Ya mungkin kita sekarang memiliki lap time yang katakanlah kurang kenceng atau performa mobil yang kurang kenceng daripada mereka. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita bakal terus menutup jalur semaksimal mungkin yang kita bisa. Itu bisa kalian lihat di maps yang ada di belakang kita. Itu semua pada ngantri untuk ngelakuin overtaking ke kita, cuman nggak pernah bisa cuy. Oke, saat ini kita ambil sebelah kiri agar bisa mendefense serangan dari Carlos Sainz lagi. Leclerc juga mulai menyerang. Dan di entry corner Mas Pras masih mampu bertahan. Kini ancaman duo Ferrari masih belum bisa kita bilang hilang karena mereka cukup rapat. Apalagi di sektor 3 ini, di zona DRS terakhir, mereka bakal datang menyerang kembali. Carlos Sainz dengan DRS, hati-hati, serangan datang lagi. Serangan datang lagi dari Carlos Sainz. Apakah Carlos Sainz bisa mengovertaking Mas Pras kali ini? Dan ternyata masih belum bisa. Pras masih mampu bertahan. Last corner Miami Grand Prix episode ketiga, round ketiga. Masuk perlahan lagi. Nah, kebanyakan jika menggunakan soft di stint pertama itu bakal masuk di pit untuk mengganti ban di lap ke-5 atau mungkin lap ke-6 dan ke-7. Kalau pakai komponnya lebih keras, kita bakal masuk di lap ke-8 atau mungkin yang lebih lama lagi. Oke, entry corner. Ini tikungan paling ngebikin gue stres ya, karena di sini kita nggak pernah memiliki momennya pas. Pasti bakal understeer dan exitnya kurang pas. Nggak pernah bisa bikin kita melaju kencang, apalagi pakai mobil ini cuy, mobil gerobak dari Racing Bull. Oke, hati-hati. Masih Sainz di belakang. Dia mengovertaking. Kita defense lagi. Cukup bagus. Meskipun kita bisa melebar dan terpaksa keluar ke area runoff. Oke, flyover section. Masuk perlahan. Pokoknya kita bakal ngambil celah yang bisa kita masukin, kayak ngambil bagian terlimit yang tidak kedetek. Jadi itu cukup bagus untuk memanfaatkan itu supaya memiliki lap time oke atau stabil di sepanjang balapan. Entry corner lagi. Lap ke-5 akan segera usai dan sekarang lap ke-6. Nanti di akhir lap ini mereka bakal masuk ke pit. Kira siapa yang bakal masuk lap awal di lap ke-6 nanti? Apakah tim kita atau mungkin dari tim lainnya? Oke, sektor 1. Saat ini gap dengan Verstappen 4,7 dan kemungkinan bakal tetap menjauh. Tapi ya let's see aja guys.
Oke, entry corner. It's running very hot. Engine very hot. Let's try and pull out from behind the car in front and cool things down. Oke, baru dari info yang mengatakan bahwa kita harus menjaga suhu mesin dan jangan sampai melebihi batas 131 derajat Celcius. Masalahnya, saran dari tim kita tadi itu kita harus mengovertaking atau lepas dari bayang-bayang mobil yang ada di depan kita agar mobil kita memiliki sirkulasi udara yang dingin. Nah, masalahnya kita tuh nggak ada mobil yang ada di depan kita. Kadang suka agak ngaco sih antara tim radio kita sama kondisi saat ini. Nah, gue rasa saat ini kita nggak perlu khawatir. Kita cukup balapan saja sembari nunggu objektif kita itu selesai otomatis. Karena kan suhu mobil tuh bisa tinggi atau suhu mesin bisa tinggi atau bisa panas kalau kita tepat di belakang mobil lain. Jadi suhu panas yang ada di mobil depan itu bakal kebawa ke kita. Nah, masalahnya sekarang kan kita udah nggak ada mobil yang ada di depan, otomatis kita ngedapetin udara yang fresh, yang masih dingin. Nah, itu berguna banget untuk mendinginkan mesin kita. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan misi ini karena kita nggak perlu ngelakuin overtaking sekalipun, cukup menunggu saja objektifnya selesai dengan otomatis sesuai dengan hitungan yang sudah ada. Oke. Pokoknya ini suhunya tidak boleh sampai 131 derajat Celcius. Ya mungkin bakal bisa sampai suhu segitu kalau kita tepat di belakang dari mobil lain. Cuma sekarang kondisinya kan kita nggak lagi di belakang mobil G atau di belakang mobil lain. Oke, saat ini kita udah di posisi pertama karena beberapa driver atau beberapa pembalap sudah masuk ke pit mengganti ban. Yang masih lanjut ada Carlos Sainz, Sergio Perez, George Russell, dan juga Oscar Piastri. Cukup bagus dan kita masih ada satu lap lagi untuk masuk ke pit. Jadi sekarang lap ke-7 kita masih aman. Oke, gap dengan Carlos Sainz masih rapat. Dia akan mencoba mengejar, tapi kayaknya dengan kompon soft yang cukup usang, kayaknya agak sulit bagi Carlos Sainz untuk ngedeketin Mas Pras cuy. Terbukti dia yang biasanya di awal balap tadi langsung bisa ngebejek mobilnya di sektor DRS, tapi sekarang nggak bisa karena faktor ban yang udah mulai terkikis dan udah mulai habis. Dan sepertinya untuk Carlos Sainz masuk ke pit mengganti ban, kita aman lagi. Lap ke-8 dan objektif kita terselesaikan. Mantap. Ini merupakan pit untuk waktu untuk kita masuk ke pit di lap ke-8 ini. Sementara itu Lando, Piastri di belakang kita. Semuanya mengganti ban ke ban medium. Kita masih bertahan menggunakan kompon medium yang kita pakai dari awal balapan. Yuki Tsunoda juga ternyata menggunakan kompon ban medium sama kayak kita. Jadi gue rasa untuk strategi dari tim Visa Cash App ini memiliki kesamaan. Jadi nabrak pagar cuy. Dan sekarang as you can see ini kompon ban sebelah kanan sekarang cenderung lebih terkikis ketimbang sebelah kiri. Kalau di 2 balapan kemarin kita memiliki masalah dengan kompon ban sebelah kiri. Nah sekarang sebaliknya, kompon sebelah kanan. Gue mulai menaruh rasa curiga bahwa masalah ban kita itu mungkin faktornya karena sirkuit aja. Jadi ada track yang lebih cenderung ke nikung ke kiri dan juga ada yang lebih cenderung nikung ke kanan. Nah kebetulan di Miami ini lebih cenderung nikung ke arah kanan cuy. Oke, saat ini lap ke-8 akan segera usai. Kita bakal masuk ke pit mengganti kompon ban. Oke, entry corner, exit kembali dan sekarang masuk ke pit. Kita bakal mengganti kompon ban secepat mungkin yang kita bisa. Oke, dengan kompon soft semoga bisa kita bertahan dan ngejar pembalap yang ada di depan kita. Misalkan ada, kayaknya Verstappen bakal menjadi race leader. Oscar Piastri masuk ke pit mengganti. Oh ternyata Oscar juga itu menggunakan kompon ban yang sama kayak kita cuy. Medium di awal dan soft yang kedua. Oke, exit pit dan sekarang Ferrari di belakang kita. Oke, cukup aman dan sekarang Ferrari masih bisa kita tahan dan Ferrari gagal ngedapetin tempat kedua kita. Yuki masih lanjut balapan karena dia menggunakan kompon ban medium, jadi dia bakal mengganti ban di lap ke-9 ini untuk mengalah kepada kita. Oke, entry corner semakin menarik.
Untuk sekarang gap kita dengan Verstappen 6 detikan lebih. Kira-kira bisa nggak nih kita kejar Verstappen? Berhubung sekarang kita unggul soal kompon ban. Semoga aja bisa, semoga aja. Andai pun nggak bisa ya kita bakal mencoba untuk nge-push, pokoknya ngebecegah sampai kita ngedapetin gap yang sangat rapat dengan Max Verstappen. Oke, flyover section, dan kini Yuki Tsunoda dipastikan akan masuk ke pit karena kompon medium yang dia pakai sudah mulai usang. Di race sebelumnya gue masih ingat bahwa kita memiliki masalah dengan ban yang meleduk di akhir balapan. Itu kampret banget sih. Kita udah hampir finish di zona podium, malah gagal gara-gara bannya pecah. Ban sebelah kiri pecah cuy, jadi puncur, pecah, dan akhirnya kita nggak bisa tuh ngelakuin balapan yang maksimal. Padahal 3 lap akhir loh, itu nanggung parah. Oke, gap dengan Verstappen 5,6 detikan. Yang semula 6 detikan lebih, sekarang tinggal segini. Nah, gue kayaknya ngerasa ada kemungkinan untuk kita ngedeketin Verstappen. Apakah bisa kita kejar Verstappen hingga tidak ke balapan? Kita bakal coba lihat dulu nanti gimana hasilnya. Pokoknya gue bakal nge-push ya sedari sekarang ini. Karena kita unggul soal ban dan ya, let's see, kita fokus. Nah, kalau ngelihat indikator dari durabilitas atau pemakaian mesin kita, itu yang paling tinggi di angka 28 derajat. Nah, tugas dari komponen MGO Heat ini itu ngerubah suhu panas dari gas buang menjadi energi listrik yang digunakan untuk IRS dan juga yang lainnya. Jadi kalau misalkan salah satu dari komponen itu mengalami kerusakan, otomatis juga kita nggak akan bisa untuk tampil maksimal di balapan. Jadi kita harus selalu menjaga, ngepantau pemakaian dari masing-masing komponen mesin kita. Kita harus memantau terus seberapa lama dipakai lagi untuk durabilitasnya dari tiap-tiap komponen mesin. Pokoknya kita harus rajin ngepantau dan juga rajin ngelakuin pengembangan di durabilitas nanti kalau udah masuk di lobby karir cuy. Oke, kita memiliki misi lagi, yakni untuk menjaga lap di angka 1 menit 30 detik dan kita udah selesai. Ya, jelas saja cukup mudah. Lap time tadi di angka 1 menit 31 detikan. Dan sekarang dia dengan Verstappen 4,8. Gokil kan? Makin rapat cuy. Nah, kira-kira apakah bisa kita mengejar Verstappen di akhir balapan? Masih ada 4 lap tersisa, atau kurang lebih 3,5 lap lagi yang akan kita manfaatkan untuk mengejar si Verstappen. Kita time skip di lap 13 dan ini bisa kalian lihat gap dengan Verstappen semakin rapat. Nah, saat ini gap kita 1,9 detikan dan bahkan bisa turun lagi. Apakah di sisa race F1 GP Miami Mas Pras mampu mengalahkan Verstappen? Let's see guys. Kita benar-benar memiliki strategi yang sangat bagus banget, cuman karena kita kalah power aja makanya gagal ngejar Verstappen di lap ke-13 ini. Gak apa-apa, kita bakal coba aja di lap akhir, semoga aja ada kemungkinan. Dan tadi sempat ada pemberitahuan bahwa si Verstappen itu mengalami kendala di bagian mesin. Jadi itu yang ngebikin mungkin Verstappen kehilangan race pace terbaiknya sehingga kita bisa ngedeketin juga meskipun kita udah kayak gerobak nih. Mobilnya pelan banget cuy. Jujur, mobil yang kita pakai itu tidak ada apa-apanya jika dibanding sama Red Bull cuy. Kita sadar diri, kita tim peringkat pertengahan. Tapi apa boleh kita menyerah begitu aja? Kita harus lebih semangat. Karena gue yakin dengan pengembangan yang kita lakuin, terus semangat juangnya kita punya, pasti bakal ada kemungkinan untuk kita ngejar dan ngedapetin kemenangan. Nah, saat ini dia dengan Verstappen 1,5 detik. Tersisa setengah lap lagi dan disitulah kita akan memaksimalkan. Oke, ada bendera kuning. Siapakah yang keluar balapan? Apakah Alex Albon? Dan benar saja. Oke, kini dia dengan Verstappen semakin rapat 1,3 detikan, 0,9. Dan kali ini zona DRS terakhir. Apakah kita dapat? Dan ternyata gak dapat cuy. Gak dapat. Oke lah, gak apa-apa. Sekarang back straight.
Ini kalau jarak kita 0,5, gue berani ngelakuin dive boom. Cuman ini terlalu jauh, jadi kayaknya untuk kemenangan bakal kita serahin, kita pasar ke Verstappen aja. Oke, light braking. Nyaris. Ya, nabrak dong. Untung aja nggak sampai ngebikin kita dikasih peringatan. Oke, last corner. Dan kemenangan kita serahkan ke Verstappen. Mas Pras mampu finish di urutan kedua. Mungkin guys ya, kalau tadi kita memiliki jarak 0,5 di lurusan tadi dengan bantuan DRS, mungkin kita bisa ngalahin si Verstappen. Atau mungkin jika masih ada satu lap lagi, itu ada kemungkinan bagi Pras untuk meraih kemenangan di race kali ini. Nyaris saja kita mengalahkan Verstappen, tapi it's okay. Ini harus kita syukurin karena hasil seperti ini nggak mesti bisa kita dapetin dengan di setiap saat race. Kita nggak akan bisa ngedapetin hal seperti ini. Jadi dengan podium 2 yang kita raih di F1 Miami, kita harus syukuri. Oke, dan selamat untuk Verstappen yang udah meraih kemenangan di F1 Miami. Luar biasa, Racing Bull Red Bull maksudnya mampu mendominasi di F1 Miami. Kita bersama Leclerc, Verstappen, dan juga Pras di podium round ketiga ini. Dan besok di round keempat, kira-kira siapa nih bakal mengisi podium? Apakah orang-orang ini lagi atau mungkin bakal ada kejutan dari pembalap lainnya? We'll see. Dan inilah dia hasil akhir dari F1 Miami. Verstappen, Pras, Leclerc di tempat ketiga. Sementara itu Sergio Perez, Carlos Sainz di 5 besar dan Alonso mengunci tempat ke-10. Sementara itu untuk Yuki Tsunoda, dia di posisi ke-16. Kemudian di klasemen Verstappen masih menjadi leader dengan 34 poin. Sementara itu untuk Pras di tempat keempat dengan 18 poin. Oke, race masih panjang, kita nggak boleh pesimis, kita harus lebih semangat lagi nanti menuju race-race berikutnya. Kalau gitu, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.